Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia, Evan Valin, Rina Gustiani, dan Dea Ayu. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Kartini merupakan anak kelima dari 11 saudara, kandung maupun tiri. Kakek Kartini, Pangeran Condronegoro, termasuk generasi awal dari kalangan orang Jawa yang telah menerima pendidikan Barat dan menguasai bahasa Belanda dengan sempurna. Perjalanan hidup Raden Ajeng Kartini. Meskipun berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar, namun keluarga Kartini masih memegang teguh tradisi, termasuk mengenai peran perempuan dalam keluarga dan kehidupan. Kartini menempuh pendidikan hanya sampai usia 12 tahun di Europe's Lager School, ELS. oleh sang ayah. Kartini diminta untuk tidak melanjutkan sekolah. Ia pun mulai dipingit atau tidak boleh keluar rumah sesuai kebiasaan tradisi. Selama dipingit di rumah, Kartini mulai menulis surat kepada teman-temannya yang kebanyakan berasal dari Eropa, seperti kelak surat-surat Kartini tersebut dibukukan dan diterjemahkan oleh Armij Pen dengan terbit yang kemudian dikenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebelum menginjak umur 20 tahun, Kartini sudah membaca buku-buku seperti di bawah ini. Pada 12 November 1903, Kartini terpaksa menikah dengan Bupati Rembang, Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat karena permintaan ayahnya. Suami Kartini ternyata tidak seburuk yang ia pikirkan. Ia mendukung cita-cita Kartini yang ingin memajukan perempuan di Indonesia, termasuk mengelola sekolahan untuk kaum putri di kompleks kantor bupati. Selama pernikahannya, Kartini memiliki satu anak yang diberi nama Sosalit Jojo Diningrat. Selama pernikahannya, Kartini memiliki satu anak yang diberi nama Sosalit Jojo Diningrat. Kartini wafat 4 hari setelah melahirkan, yakni pada 17 September 1904, dalam usia 25 tahun. Kartini mengungkapkan keadaan dirinya dan kaum wanita di Jawa atau Indonesia pada umumnya. Kepada Stella, Kartini menulis sebagai berikut. Kartini memang konsisten memperjuangkan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki di lingkungannya. Aturan adat dan konstruksi sosial dalam masyarakat Jawa membuat perempuan berada di bawah laki-laki. Misalnya mengenai pekerjaan yang tidak setara, bagaimana perempuan harus di rumah dan tidak boleh memperoleh pendidikan tinggi, juga kawin paksa yang masih sering terjadi kala itu. Melalui surat-suratnya, Kartini menyampaikan banyak kritik, termasuk mengenai poligami yang masih kerap dilakukan di kalangan ningrat Jawa. Hal penting yang menjadi perhatian Kartini terhadap kasus poligami adalah faktor paksaan dari orang tua agar putrinya mendapatkan suami dari kaum bangsawan. Masyarakat Jawa kebanyakan waktu itu memang mengharapkan putrinya disunting pria ningrat demi meningkatkan derajat dan taraf hidup keluarga. Menurut Kartini, gadis-gadis tersebut tidak dapat dipersalahkan karena pada umumnya mereka merupakan anak-anak dari keluarga biasa atau rakyat jelata. Mereka berangan-angan mendapat kemewahan, kehormatan, dan kenikmatan duniawi lainnya. Menikah dengan pria bangsawan merupakan anugerah yang membuka jalan bagi mereka untuk mobilitas sosial secara vertikal. Dengan caranya, Kartini ingin menyadarkan bahwa kaum perempuan di Jawa atau Indonesia seharusnya lebih dihargai dan mendapatkan kesetaraan seperti halnya kaum pria.